Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, teman-teman dan adik-adik dimanapun panjenengan berada, mari pada saat ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian Alkitab yang diambil dari Keluaran pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita bersama-sama menghayatinya, mari kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat, yang dapat berkumpul maupun yang tidak pada saat ini. Saat ini kami memohon urapan Roh Kudus-Mu, sebab kami hendak menghayati, merenungkan apa yang menjadi kesaksian Alkitab dalam kitab Keluaran ini. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kami tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti dan memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, demikian kesaksian Alkitab. Ketetapan tentang anak sulung, hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Amin. Demikian pembacaan Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menghayati dan memelihara kesaksian Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, lagu Hidup Terkekang adalah lagu band 90-an bernama Panbers. Lagunya demikian. Hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar yang terkekang. Biar sangkarku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup di hutan luas. Saudara yang terkasih, burung di dalam sangkar adalah burung yang terawat. Setiap hari burung di dalam sangkar itu diberi makan, setiap hari diberi minum, bahkan juga dimandikan. Sangkarnya dibersihkan. Sok-sok kalau tuannya sedang punya waktu luang, si burung ini juga bisa diajak bicara, dihibur supaya tidak stres. Kadang-kadang burung itu juga diberi vitamin supaya bulunya bisa menyala dan tidak mudah rontok. Divaksin supaya sehat dan diperlakukan sedemikian rupa. Nah, saudara yang terkasih, meski sebegitu rupanya perawatan bagi burung di dalam sangkar itu,
Dia tetaplah burung yang tempatnya terbatas pada sangkarnya. Dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum sepuasnya dan semaunya. Dia juga tidak bisa terbang bebas dan menikmati alam ini. Kalau dikatakan dalam lagu tadi, tidak bisa hidup di hutan yang luas. Nah, ibarat burung di dalam sangkar, begitu pula lah keadaan bangsa Israel ketika mereka berada di tanah perbudakan di Mesir. Keadaan bangsa Israel ketika berada di tanah Mesir bisa digambarkan seperti burung yang berada di dalam sangkar. Pada waktu itu bangsa Israel tidak bisa hidup dengan bebas karena bangsa Israel harus patuh pada bangsa Mesir. Mereka di sana adalah budak dan seorang budak haruslah taat atau patuh pada tuannya. Bertahun-tahun bangsa Israel berada di dalam perbudakan. Sampai pada akhirnya di dalam perikop kita ini, Tuhan Allah berkarya memberikan kebebasan kepada bangsa Israel. Ia memerdekakan bangsa Israel. Kemerdekaan yang telah diterima oleh bangsa Israel itu, saudara yang terkasih, bukan karena kekuatan mereka sendiri, bukan karena perjuangan mereka sendiri. Kemerdekaan yang mereka peroleh adalah wujud nyata belas kasih Tuhan Allah kepada umat kepunyaannya. Melalui bacaan kita pada saat ini, kita semua mengerti seperti apa Tuhan Allah mewujud nyatakan kasih-Nya di tengah kehidupan kita. Ada berbagai macam cara Tuhan mewujudkan kasih-Nya. Bisa melalui keadaan yang sukacita, bisa juga melalui keadaan yang sulit yang dialami oleh umat percaya. Kesulitan adalah salah satu cara Tuhan untuk memberi peringatan, terlebih memberi pelajaran bagi umat kepunyaannya. Supaya umat Tuhan bisa senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Seperti halnya yang sudah dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di tanah perbudakan. Tuhan Allah menghukum mereka karena kedegilan hati mereka, tetapi pada akhirnya Tuhan juga yang membebaskan mereka dan memberikan mereka kemerdekaan. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan kasih-Nya kepada semua umat kepunyaannya. Nah, tetapi dengan dalam tanda kutip dibebaskan, tidak berarti kita bisa hidup tanpa batas dan aturan. Menjadi pengikut Kristus yang merdeka, berarti kita tidak lagi mau berkompromi dengan perbuatan yang jauh daripada kehendak Tuhan. Meninggalkan dosa yang mengekang kita, dosa yang menjajah kita. Seperti halnya bangsa Israel yang memegang teguh perjanjiannya dengan Allah. Di dalam perikop kita dikatakan bahwa mereka harus melakukan ibadah, mereka juga harus memakan roti tidak beragi selama 7 hari penuh. Kita tahu bahwa roti tidak beragi ini dibuat oleh bangsa Israel ketika mereka terburu-buru keluar dari tanah Mesir. Mereka diberitahu untuk menyiapkan makanan khusus yang seterusnya dirayakan sebagai Paskah. Di dalam perayaan itu umat mengingat Allah yang telah menyelamatkan mereka dari tulah yang terakhir dan memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ibadah itu pun di sana dikatakan harus dijelaskan kepada generasi-generasi yang berikutnya, anak-anak mereka, agar anak-anak itu bisa tahu bagaimana perbuatan Tuhan diwujud nyatakan atas leluhurnya. Nah, saudara, pada saat ini sebagai umat kepunyaannya, kita juga hidup dengan perintah Allah melalui firman. Firman Tuhan diberikan kepada setiap kita untuk membawa kita hidup pada kebenaran. Pada minggu ini kita memasuki pembukaan bulan Kitab Suci. Kitab Suci yang berisi firman Allah dan kesaksian tentang Allah menjadi pedoman bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Kitab Suci ada bukan untuk mengekang kita, tetapi memberi kita batasan-batasan yang jelas antara apa yang dikehendaki Tuhan dan yang sebaliknya. Oleh karenanya kita diajak
untuk terus membaca, juga untuk terus merenungkannya. Supaya kehidupan kita pun terus dibebaskan dari perbudakan dosa dan kita juga dapat melihat karya agung Tuhan di dalam setiap proses kehidupan. Sekali lagi, melalui firman-Nya dan kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab, kita diberi pemahaman bahwa ternyata Tuhan mengasihi saya dan saudara sekalian tidak hanya melalui hal-hal yang menyenangkan menurut kita, tetapi juga hal-hal yang sulit, bahkan hal-hal yang menyakitkan. Asal kita tetap berpegang pada firman-Nya dan berpengharapan kepadanya, maka keselamatan pun akan senantiasa menjemput kita seperti halnya bangsa Israel. Maka mari kita terus percaya kepada Tuhan dan senantiasa mengucap syukur karena semua karya Tuhan di dalam kehidupan kita pasti membawa keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh boleh kita akhiri, mari bersama kita masuk di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami baru saja mendengar dan merenungkan tentang bagaimana karya agung Allah disaksikan oleh umat Israel melalui penderitaan sampai pada kemenangan mereka keluar dari tanah Mesir. Melalui hari ini ya Tuhan, kami menjadi tahu bahwa kasih Tuhan berikan pada setiap kami, tidak hanya melalui peristiwa yang baik yang menyukacitakan, tetapi kasih Tuhan juga dinyatakan melalui berbagai peristiwa yang sulit bahkan menyakitkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagai umat-Mu, umat percaya di mana-mana tempat kami berada, beri kami kekuatan untuk tetap dapat berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan di dalam melalui proses kehidupan ini. Sebab kami yakin dan percaya jika kami terus menggantungkan harapan kami kepada Tuhan, maka kami akan beroleh keselamatan. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam doa kami pada saat ini, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami, di mana-mana tempat mereka berada yang sakit Tuhan pulihkan. Mereka yang menjauh daripada Tuhan yang berbeban berat, tolong beri kami kekuatan untuk dapat merangkul dan mempedulikan mereka. Juga kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayan Tuhan di dalam gereja-Mu terkhusus di GKJW Jemaat Jombang beserta capas dan pepantannya. Tuhan tolong beri kekuatan pada pelayan-pelayan gereja kami untuk tetap terus berpengharapan kepada Tuhan sekalipun ada dalam masa-masa yang sulit dalam pandemi ini. Saudara-saudara kami di luar yang bekerja sebagai tenaga medis, pegawai instansi kesehatan, Tuhan juga tolong mereka. Beri saudara-saudara kami kesehatan, kekuatan di dalam melakukan pekerjaannya, agar pekerjaannya tetap menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga serahkan pada saat ini persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan tolong sucikan persembahan kami, supaya persembahan kami menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami di Jemaat Jombang. Demikian ya Tuhan, pada saat ini kami tidak hanya akan tetap tinggal untuk beribadah, tetapi kami hendak melanjutkan ibadah kami melalui perbuatan nyata di tengah kehidupan kami. Tuhan tolong sertai setiap kami dan beri kami keteguhan hati, agar apa yang kami lakukan terus dan tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar firman-Mu memimpin setiap kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan seturut dengan firman-Mu dan kehendak Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami juga hendak menutup ibadah kami, menerima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang berasal dari Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberi setiap kita kekuatan untuk tetap setia dan teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan, mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, renungan pada saat ini, kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.